Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baiklah, sebelumnya kami ingin berterima kasih kepada Bapak dosen Ahmad Hamdallah selaku dosen mata kuliah studi kelayakan bisnis syariah yang telah memberikan tugas ini kepada kami, dan kami juga ingin berterima kasih kepada teman kami yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan pembahasan materi kami kali ini. Kami di sini dari kelompok 5, yang mana kami akan membahas materi tentang pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Kami dari kelompok 5, ya, saya perkenalkan, saya sendiri Weni Putri Ningsih dan teman saya Riana Lestari Pasaribu. Kami di sini dari kelas B, jurusan D3 Perbankan Syariah semester 5, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarikasim Riau. Baiklah, berdasarkan materi yang akan kami bahas, yaitu tentang pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Adapun poin-poin yang akan kami bahas dari penjelasan kali ini, yaitu pertama tentang gagasan usaha, yang kedua tentang pemasaran syariah, yang ketiga pemasaran bagi lembaga keuangan, yang keempat karakteristik pemasaran, yang kelima daur proses pemasaran, yang keenam tentang konsep pemasaran, yang ketujuh pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Adapun poin-poin yang pertama sampai ke 6 kita harus bahas dulu sebelum kita membahas ke pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Baiklah, selanjutnya untuk pembahasan materi pertama akan dijelaskan teman saya oleh Riana Lestari Pasaribu. Kepadanya dipersilakan. Baiklah, saya di sini Riana Lestari Pasaribu akan menjelaskan materi yang pertama, itu materi pertama. Telah kita ketahui dan telah dijelaskan oleh kelompok sebelumnya bahwasanya studi kelayakan bisnis adalah laporan sistematis penelitian dengan menggunakan analisis ilmiah mengenai layak diterima atau tidak layak atau ditolak suatu usaha atau bisnis yang halal menurut pandangan Islam dalam rangka rencana investasi perusahaan. Nah, berdasarkan judul pembahasan kali ini sebelum itu kita harus mengetahui apa itu gagasan usaha. Nah, gagasan usaha merupakan ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru ditetapkan dengan suatu tindakan. Mencari gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide yang nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis yang mau dibangun. Selanjutnya apa itu pemasaran syariah? Pemasaran adalah suatu aktivitas yang selalu dikaitkan dengan perdagangan. Pemasaran syariah adalah sebuah disiplin bisnis strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan value dari suatu inisiator kepada stakeholder yang dalam keseluruhannya prosesnya sesuai dengan akad dan prinsip muamalah atau bisnis dalam Islam. Selanjutnya itu pemasaran bagi lembaga keuangan dan jasa keuangan. Yang pertama itu mengidentifikasi pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, sebelum mengidentifikasikan pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan datang, kita harus mengetahui apa itu arti dari mengidentifikasi. Nah, mengidentifikasi adalah mencari atau meneliti pasar yang paling menguntungkan sekarang dan di masa yang akan datang. Nah, di mana kita harus memikirkan di masa yang akan datang dan bukan hanya memikirkan di masa yang sekarang kita rasakan ini saja. Yang kedua yaitu memenuhi kebutuhan nasabah saat ini dan di masa yang akan datang. Yang ketiga itu menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut. Nah, ternyata kita harus menciptakan sasaran pengembangan bisnis dan membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut terlebih dahulu. Nah, setelah kita dapat menciptakan sasaran pengembang bisnis dalam membuat rencana untuk mencapai sasaran tersebut, lanjutlah kita itu promosi untuk mencapai sasaran. Nah, ternyata kita diperlukan untuk menggunakan promosi. Nah, promosi itu dapat kita lakukan melalui media sosial dan maupun media elektronik seperti majalah, koran dan lain sebagainya. Nah,
beberapa etika yang harus dijunjung pedagang Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Nah, ternyata dalam pemasaran syariah ini masih menetapkan etika yang harus dijunjung oleh pedagang Islam berdasarkan hadis-hadis Rasulullah. Yang pertama yaitu tidak menjual sesuatu yang haram. Nah, sudah tentunya sudah kita ketahui bahwa kita tidak boleh menjual sesuatu yang haram. Yang kedua yaitu tidak melakukan perdagangan terlarang. Nah, tidak melakukan perdagangan terlarang. Nah, kita tidak boleh melakukan perdagangan yang telah dilarang oleh agama kita. Yang ketiga itu tidak membiasakan bersumpah ketika berdagang. Nah, sekarang kebanyakan kita lihat para pedagang bersumpah kepada pembeli, hanya mempermasalahkan price kepada pembeli. Nah, ternyata kita tidak boleh membiasakan bersumpah ketika berdagang. Selanjutnya itu tidak boleh berbohong ketika berdagang. Nah, tidak boleh berbohong ketika berdagang. Ternyata ini merupakan etika yang harus dijunjung pedagang Islam berdasarkan hadis Rasulullah. Yang kelima yaitu tidak boleh mengurangi timbangan. Nah, tidak boleh mengurangi timbangan. Tentunya tidak asing lagi, tidak boleh mengurangi timbangan karena saat ini kebanyakan pedagang, contohnya saja kita membeli 1 kilogram salak. Nah, 1 kilogram salak, setelah salak itu kita beli, kita timbang tersebut ke rumah, itu takaran hanya 9 on. Nah, ternyata kita tidak diperbolehkan untuk mengurangi timbangan. Yang kelima itu tidak boleh memonopoli barang dagangan. Yang selanjutnya itu karakteristik pemasaran syariah. Yang pertama itu testis rabaniyah. Nah, testis rabaniyah adalah salah satu ciri khas yang dimiliki oleh marketing syariah yang tidak dimiliki oleh marketing konvensional. Nah, ternyata testis rabaniyah inilah ciri khas untuk membedakan pemasaran syariah dengan pemasaran konvensional, di mana testis rabaniyah ini dimiliki oleh yang tidak dimiliki oleh pemasaran konvensional yang dikenal selama ini sifatnya yang religius. Nah, yang kedua yaitu etis akhlakiyah. Nah, etis akhlakiyah. Nah, akhlakiyah sudah kita ketahui bahwa akhlakiyah adalah akhlak. Nah, ternyata etis akhlakiyah ini di marketing di pemasaran syariah ini ternyata masih diterapkan. Nah, etis akhlakiyah. Apa sih etis akhlakiyah itu? Yaitu keistimewaan yang lain dari pemasaran syariah. Dari pemasaran syariah karena syariah masih mengedepankan akhlak. Nah, yang ketiga yaitu realistis atau al-waqi'iyah. Nah, realistis bukanlah konsep eksklusif, failitis, anti modernatif dan kaku. Yang keempat yaitu humanistis al-insaniyah. Nah, humanitis adalah bahwa syariah diciptakan untuk manusia agar derajatnya terangkat. Nah, sifat kemanusiaan ini terjaga dan terpelihara, serta sifat-sifat kehewanannya dapat terkekang dengan panduan syariah. Nah, kenapa sih sifat-sifat kehewanannya? Nah, karena kebanyakan manusia tidak akan pernah puas dan akan haus dengan uang. Nah, ternyata dalam pandangan Islam itu uang itu bukan sebagai pandangan komoditi, nah melainkan uang itu hanya sebagai alat pembayaran yang sah saja. Nah, selanjutnya yaitu strategi pemasaran Islamiyah. Nah, ternyata strategi pemasaran Islamiyah ini masih saja mengikuti sifat Rasulullah, yaitu yang pertama sidik, benar dan jujur. Nah, ternyata dalam strategi pemasaran ini kita harus membiasakan diri kita jujur. Yang kedua yaitu amanah. Nah, amanah ini apa? Nah, amanah ini dapat terpercaya. Nah, dapat terpercaya ini kita tidak mengingkari janji. Nah, agar kita dapat tidak mengingkari janji kepada nasabah. Yang ketiga itu fatona atau cerdas. Nah, fatona atau cerdas ini. Nah, strategi pemasaran Islam ini ternyata memiliki fatona itu sifat yang cerdas. Nah, tidak semua orang bisa untuk strategi pemasaran Islam karena hanya orang-orang cerdas yang mampu untuk menerapkan strategi pemasaran Islam ini. Yang keempat itu tablik komunikatif. Nah, komunikatif ini yaitu jika seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan produk dengan menarik dan tetap sasaran tanpa meninggalkan kejujuran dan kebenaran. Nah, kita ambil saja contohnya seperti skincare. Nah, seperti skincare untuk kecantikan wanita. Nah,
kecantikan wanita. Sekarang kecantikan wanita itu sudah beragam. Nah, kecantikan wanita itu sudah beragam. Banyak yang menggunakan skincare. Nah, skincare itu terbagi menjadi dua, itu skincare racikan dan skincare. Nah, contohnya saja seorang pembeli yang memiliki kulit sensitif dan memiliki banyak akne. Nah, ia ingin membeli kepada pedagang. Nah, pedagang ini dia harus memberitahukan keunggulannya seperti itu, menghilangkan flek hitam, menghilangkan apa, harus memiliki keunggulannya dan tidak boleh menyembunyikan keunggulan dari produk skincare tersebut. Nah, dan pedagang tersebut harus memberitahukan apabila skincare ini digunakan hanya untuk wanita yang berkulit sensitif, maka akan diberitahukan kepada kulit sensitif dan tidak boleh digunakan oleh kulit yang tidak sensitif. Nah, baiklah, selanjutnya dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari saya Weni Putriningsi dan kepada saudari Weni Putriningsi kami persilakan yang segala hormat. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi oleh Riana Lestari Pasaribu, yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang daur proses pemasaran. Daur proses pemasaran yang pertama itu ialah pengenalan pasar. Pengenalan pasar maksudnya di sini ialah usaha untuk mengetahui potensi pembeli atau konsumen untuk mengetahui kebutuhan konsumen, sebagaimana sesuai dengan konsep dari pemasaran, yaitu ada kebutuhan dari konsumen, ada permintaan dari konsumen, ada keinginan dari konsumen, ada produk yang diinginkan, bagaimana nilai, biaya, kepuasan, pertukaran, dan pasar atau modal. Hal pertama yang harus dilakukan sebelum kita dalam daur proses pemasaran ini yaitu pengenalan pasar. Tentu kita harus kenali dulu bagaimana konsumen di pasar tersebut, bagaimana keinginan dan permintaan, serta bagaimana keinginan, bagaimana harga yang sesuai dari pasar, dari usaha yang akan kita jalankan tersebut. Selanjutnya yaitu tentang yang kedua, daur proses yang kedua ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran ini merupakan trik-trik atau cara bagaimana kita akan mengembangkan usaha tersebut di masa yang akan datang. Atau strategi pemasaran ini langkah-langkah yang harus ditempuh dalam memasarkan produk dan jasa yang ditujukan untuk peningkatan usaha kita di masa yang akan datang. Strategi pemasaran ini sangat erat kaitannya dengan bauran pemasaran atau daur proses pemasaran yang ketiga, yaitu bauran pemasaran. Bauran pemasaran ini maksudnya ialah seperangkat alat yang digunakan untuk suatu perusahaan bagaimana untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasaran di masa yang akan datang. Adapun baur pemasaran yang harus dibaurkan di dalam daur proses pemasaran ini, yang pertama yaitu tentang produk, yang kedua yaitu harga, yang ketiga promosi, dan yang keempat yaitu place atau tempat. Kemudian daur proses pemasaran yang terakhir ada evaluasi pemasaran. Setelah kita melalui pengenalan pasar, bagaimana kebutuhan dan keinginan dari konsumen, setelah kita mengetahui, setelah kita menentukan trik atau cara-cara yang akan kita lakukan untuk mengembangkan usaha kita tersebut, kemudian kita baurkan dengan produk, dengan promosi, dengan harga, serta dengan tempat yang sesuai, baru kita evaluasi pemasaran kita tersebut. Evaluasi pemasaran maksudnya di sini ialah kegiatan untuk mengetahui apakah usaha yang dijalankan tersebut sesuai dan terrealisasikan dengan bagus dari rencana yang telah direncanakan. Selanjutnya yaitu pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah. Pengujian gagasan usaha dari sisi pemasaran syariah ini, hal yang pertama yang harus kita uji yaitu kita harus menganalisis potensi pasar. Analisis potensi pasar, maksudnya di sini ialah usaha untuk mengetahui bagaimana potensi pembeli, bagaimana potensi dari konsumen, dan bagaimana kita mengetahui kebutuhan dari konsumen. Kemudian analisis segmentasi atau targeting dan posisi pasar. Hal ini juga berkaitan dengan bagaimana potensi pasar, bagaimana kita menguji dari sisi pasarnya. Kemudian yang ketiga ada pengujian yang ketiga yaitu analisis persaingan atau SWOT. Kemudian pemilihan strategi pemasaran. Seperti pengujian gagasan usaha ini juga hampir sama dengan daur proses pemasaran syariah. Kemudian yang terakhir ada analisis bauran pemasaran. Selanjutnya ini dia penjelasannya.
yaitu analisis potensi pasar. Analisis potensi pasar maksudnya di sini ialah usaha untuk mengetahui potensi pembeli atau konsumen dan usaha untuk mengetahui kebutuhan dari konsumen itu. Usaha ini perlu dilakukan dengan melakukan riset pasar. Riset pasar maksudnya di sini ialah riset pasar berguna untuk mengumpulkan informasi untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat berdasarkan fakta dan data yang telah diperoleh di lapangan. Kemudian segmentasi pasar. Segmentasi pasar ini merupakan kegiatan membagi suatu pasar tersebut menjadi sekelompok-kelompok pembeli yang berbeda yang mungkin memerlukan produk atau ramuan pemasaran tersendiri. Adapun segmen pasar yang pertama ini ialah segmentasi berdasarkan geografis. Segmentasi berdasarkan geografis ini ialah segmentasi atau membagi kelompok-kelompok ini berdasarkan daerahnya seperti jenis bangsa, provinsi, kabupaten, atau kecamatan, dan lain sebagainya. Yang kedua itu segmentasi berdasarkan demografis. Segmentasi berdasarkan demografis ini ialah segmentasi berdasarkan contohnya seperti golongan umur, bagaimana daur hidup dari keluarga, bagaimana jenis kelamin, dan lain sebagainya. Kemudian segmentasi berdasarkan psikografis. Segmentasi berdasarkan psikografis ini seperti kelas sosial, membagi kelompok-kelompok berdasarkan gaya hidup, membagi kelompok berdasarkan karakteristik dari kepribadian konsumen tersebut. Kemudian segmentasi berdasarkan perilaku. Segmentasi berdasarkan perilaku ini seperti bagaimana pengetahuan dari konsumen berdasarkan sikap konsumen, kegunaannya, tanggap terhadap suatu produk. Kemudian yaitu targeting pasar. Targeting pasar ini disebut juga dengan menetapkan pasar sasaran, yaitu mengevaluasi keaktifan setiap segmen pada segmentasi pasar. Kemudian memilih salah satu dari segmen pasar atau lebih untuk dilayani. Kemudian posisi pasar. Posisi pasar ini ialah menentukan posisi pasar atau menentukan posisi pasar yang kompetitif untuk produk atau suatu pasar. Kemudian yang terakhir ialah bauran proses pemasaran atau yang biasa dikenal dengan mix marketing. Mix marketing ini ialah seperangkat hal dasar utama pemasaran yang digunakan perusahaan atau pengusaha untuk terus-menerus mencapai tujuan pemasarannya pada pasar yang akan menjadi sasarannya. Atau bauran pemasaran ini merupakan seperangkat alat yang terdiri dari aspek produk, aspek harga, aspek lokasi atau distribusinya, dan yang terakhir yaitu aspek promosi. Ini dia contoh bauran pemasaran di bank syariah, yaitu produk. Produk ini seperti misalnya bagaimana produknya, bagaimana kualitas, desain, bentuk, merek, bagaimana kemasan, ukuran, bagaimana pelayanan dan jaminan. Ini harus dibaurkan. Yang pertama itu tentang produk. Kemudian yang kedua yaitu harga. Harga di sini seperti bagaimana daftar harga, bagaimana potongan dari produk yang ada di bank syariah tersebut. Kemudian bagaimana jangka waktu, bagaimana keuntungan, dan bagi hasilnya. Ini juga sangat akan berpengaruh terhadap lancar atau tidaknya usaha tersebut. Kemudian promosi. Tentu di dalam berusaha itu kita juga harus mempromosikan usaha-usaha tersebut agar lancar masa yang akan datang atau dikenali oleh para konsumen. Promosi ini seperti iklan atau advertising, pemasaran langsung, atau publishing, atau melalui sosial media juga bisa. Kemudian tempat di sini seperti saluran distribusinya, bagaimana lokasi tempat bank tersebut, kemudian bagaimana ruang lingkup dan lain sebagainya. Keempat dari baur ini harus dibaurkan agar mencapai usaha kita tersebut sesuai dengan pemasaran syariah. Adapun yang terakhir ini ialah referensi yang kami ambil dari penjelasan materi ini, yaitu dari buku Studi Kelayakan Bisnis Syariah oleh Dr. Hamdi Ahmad Agustin, dan Manajemen Bank Syariah edisi kedua oleh Muhammad, dan Manajemen Perbankan oleh Kasmir, dan juga Manajemen Pemasaran oleh Muhammad Mursyid, dan juga Pengantar Kesusahan dari Rusdiananda. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan dari materi kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.